Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Reza Firdaus, absen 27 dari kelas 10 IPS 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang bab manajemen sebagaimana salah satu tugas dari mata pelajaran ekonomi. Baik, saya mulai dari pengertian manajemen menurut bahasa. Manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno, yaitu manajemen, yang memiliki arti seni, melaksanakan, dan mengatur. Sebenarnya apa itu manajemen? Nah, ada beberapa spekulasi ataupun pendapat dari tokoh-tokoh terkenal. Salah satunya dari Bapak George R. Terry. George Terry dalam bukunya Principle of Management menyebutkan pengertian manajemen. Manajemen adalah sebuah proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Lalu ada dari Bapak Henry Fayol. Henry Fayol menyatakan bahwa pengertian manajemen adalah proses yang terdiri dari kegiatan untuk merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan sumber daya manusia, dan mengadakan pengendalian dalam rangka untuk mencapai tujuan yang akan dicapainya. Lalu ada 3 pengertian utama manajemen. Yang pertama, manajemen sebagai suatu proses. Manajemen sebagai suatu proses itu terjadi karena adanya tahapan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengendalikan serta evaluasi. Yang kedua, manajemen sebagai suatu kolektivitas. Kumpulan dari berbagai macam aktivitas yang dilakukan oleh berbagai macam bidang untuk mencapai suatu tujuan. Itu yang dinamakan dengan manajemen sebagai suatu kolektivitas. Yang ketiga, manajemen sebagai suatu seni ataupun ilmu. Sebagai seni yaitu ilmu dalam menggerakkan orang lain melalui pembagian tugas dan berbagai macam instruksi. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya manusia dan sumber lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lalu ada unsur-unsur manajemen. Unsur-unsur manajemen ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, man atau tenaga kerja. Dalam kegiatan manajemen, unsur manusia adalah unsur yang paling menentukan. Manusia menjadi penggerak dan penentu tercapainya suatu tujuan. Yang kedua ada money ataupun uang. Dalam kegiatan manajemen, pastinya uang digunakan untuk biaya produksi, membeli bahan baku, menggaji karyawan, dan membiayai kegiatan lainnya. Yang ketiga ada method atau metode. Metode merupakan cara dalam melakukan kegiatan guna mencapai tujuan. Pemilihan metode yang tepat dapat menentukan keberhasilan. Yang keempat ada materials atau bahan. Ketersediaan bahan sangat penting dalam proses produksi. Yang kelima ada mesin atau mesin. Pemakaian mesin mempermudah proses kerja, menciptakan efisiensi, dan dapat meningkatkan kualitas serta kuantitas. Lalu ada tingkatan manajemen. Tingkatan manajemen yang pertama yaitu top atau manajemen puncak. Manajemen puncak ini adalah jenjang manajemen tertinggi dalam sebuah organisasi. Manajemen ini bertanggung jawab secara keseluruhan organisasi. Yang termasuk tingkatan ini adalah anggota dewan direksi dan presiden perusahaan. Yang kedua, manajemen middle atau manajemen kelas menengah. Manajemen menengah ini adalah tingkatan manajemen tengah-tengah. Manajemen ini membawahi dan mengarahkan manajemen di bawahnya. Manajemen ini bertanggung jawab pada manajemen puncak. Kepala bagian yang membawahi beberapa kepala seksi ataupun kepala subdivisi yang membawahi kepala bagian termasuk manajemen menengah atau manajemen middle. Yang ketiga ada manajemen lower atau manajemen bawah. Manajemen ini tingkatannya paling rendah dalam suatu organisasi. Sering disebut manajemen lini pertama. Manajemen ini mengawasi tenaga operasional. Nah, yang termasuk ke tingkatan ini adalah mandor dan supervisor. Nah, ada fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama ada planning atau perencanaan. Planning atau perencanaan merupakan langkah awal menentukan tujuan dan cara untuk mencapainya. Perencanaan yang baik berpedoman pada 5W1H. 5W1H ini terdiri dari what, apa yang akan dikerjakan. Why, mengapa pekerjaan itu harus dilakukan. Where, di mana pekerjaan akan dilakukan. When, kapan pekerjaan akan dilakukan. Who, siapa yang akan melaksanakan pekerjaan itu. Dan yang terakhir ada how,
bagaimana cara pelaksanaan pekerjaan itu. Yang kedua ada organizing atau pengorganisasian. Organizing ini merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang dilanjutkan dengan pembagian tugas, wewenang, tanggung jawab, serta sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, dalam pengorganisasian perlu memegang prinsip penetapan tujuan yang jelas, pembagian kerja, pelimpahan wewenang, kesatuan komando, rentang kekuasaan, dan yang terakhir tingkat kekuasaan serta koordinasi. Yang ketiga ada actuating atau penggerakan. Penggerakan adalah tindakan mengusahakan agar semua anggota mau secara sadar untuk bekerja untuk mencapai tujuan. Nah, actuating merupakan fungsi penggerak yang mendukung definisi directing, commanding, motivating, staffing, dan leading. Yang terakhir ada controlling atau pengawasan. Pengawasan adalah proses pengamatan, menilai pelaksanaan, pengendalian proses kerja, dan jika perlu mengambil tindakan korektif sehingga pelaksanaan dapat berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Lalu ada prinsip-prinsip manajemen. Prinsip-prinsip manajemen ini terbagi menjadi 14. Yang pertama, pembagian kerja, kekuasaan dan tanggung jawab, disiplin, kesatuan perintah, kesatuan arah. Nah, kesatuan perintah dan kesatuan arah ini saling terlibat. Lanjut, kepentingan individu harus berada di bawah kepentingan umum. Pembayaran upah yang adil, pemusatan, rantai saklar, tata tertib, keadilan, stabilitas pegawai, inisiatif, dan jiwa kesatuan. Lalu ada manajemen jenis produksi. Manajemen produksi merupakan kegiatan untuk mengkoordinasikan penggunaan sumber daya, seperti alat, sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya dana, secara efektif dan efisien dalam rangka menciptakan atau menambah kegunaan barang ataupun jasa. Penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam produksi adalah pemilihan, perancangan, pengoperasian, pengawasan, dan yang terakhir pembaharuan. Lalu ada manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran ini mencakup kegiatan penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen agar efektif dan efisien. Pemasaran adalah kegiatan-kegiatan perdagangan yang mengarahkan aliran-aliran barang dan jasa dari produsen menuju ke konsumen ataupun pemakai. Pemasaran adalah penciptaan dan penyerahan suatu standar hidup kepada masyarakat. Jadi, pemasaran terdiri atas usaha-usaha usaha-usaha yang dibutuhkan untuk memuaskan baik kebutuhan penjual maupun kebutuhan pembeli. Lalu ada manajemen personalia. Manajemen personalia ini adalah manajemen yang di dalamnya adalah ilmu dan seni perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap personalia sehingga efektif dan efisien. Kegiatan manajemen personalia terdiri atas pengadaan pegawai ataupun rekrutmen, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, dan yang terakhir pemeliharaan. Lalu ada manajemen keuangan. Manajemen keuangan ini adalah manajemen yang berhubungan dengan langkah untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan untuk operasional dan bagaimana penggunaan dana serta pengawasannya. Fungsi-fungsinya itu ada 3. Raising of fund, mendapatkan dana. Lalu allocation of fund, mengalokasikan dana. Controlling of fund, pemanfaatan dana. Lalu ada manajemen jenis administrasi. Manajemen administrasi ataupun akuntansi adalah cara mengajukan informasi mengenai administrasi ataupun akuntansi sedemikian rupa sehingga dapat membantu manajemen dalam menentukan garis-garis kebijakan dan operasional sehari-hari dari suatu usaha. Sasaran utama dari manajemen administrasi atau akuntansi adalah menyajikan laporan tentang peristiwa finansial ataupun keuangan. Nah, sekian presentasi bab manajemen dari saya. Terima kasih telah menyimak. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.